Berikut contoh soal untuk menyelesaikan ukuran pemusatan dan penyebaran data menggunakan program R. Sebuah toko buku mencatat jumlah penjualan harian buku selama seminggu dalam ribuan buku. 2, 3, 1, 4, 2, 2, 3. Hitunglah ukuran pemusatan dan penyebaran dari data penjualan buku selama 1 minggu serta berikan penjelasan setiap nilai-nilai yang diberikan. Nah, diberikan data seperti ini, nanti kita akan menyelesaikannya menggunakan program R untuk mencari ukuran pemusatan dan penyebaran dari data penjualan buku. Berikut penyelesaian untuk mencari ukuran pemusatan dan penyebaran data berdasarkan contoh soal di awal tadi. Pertama, kita akan input datanya. Caranya adalah kita beri nama terlebih dahulu data kita, yaitu buku. Ini opsional, jadi nanti ketika diketahui datanya yang lain, silahkan diberikan nama yang relevan sesuai dengan data yang diketahui. Setelah diberi nama buku, diikuti dengan tanda sama dengan, dan fungsi untuk membuat data di dalam R itu menggunakan fungsi data.frame. Setelah itu, diikuti dengan tanda buka kurung. Karena di dalam data tadi memiliki 2 kolom, untuk kolom pertama itu diberi nama hari, dan untuk kolom kedua diberi nama jumlah buku. Di dalam R tidak dapat menggunakan spasi, sehingga tanda spasi kita ganti dengan underscore atau bisa juga tanpa underscore seperti ini. Nah, ketika input data hari setelah diberikan tanda sama dengan, kemudian diikuti huruf C kecil dan kemudian diberi buka kurung. Untuk hari ini kan dalam bentuk karakter, sehingga setiap data yang kita masukkan, yaitu setiap nama-nama hari, itu diapit oleh tanda kutip. Ini program R akan membacanya sebagai karakter atau teks. Nah, kita input data harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Setiap data dipisahkan oleh tanda koma. Nah, setelah itu kita tutup kurung, dan untuk masuk ke kolom kedua, kita pisahkan lagi dengan tanda koma. Kemudian masuk ke nama kolom kedua, yaitu jumlah buku, diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian huruf C kecil, dan tanda huruf bukan tanda huruf ya, buka kurung. Ya. Terus kemudian tinggal kita isikan setiap datanya, mulai dari data pertama 2000, kemudian dipisahkan dengan koma untuk membedakan dengan data yang kedua. Kemudian tinggal kita tuliskan data yang berikutnya sampai data yang terakhir dan terakhir ditutup kurung. Nah, tidak lupa di bagian terakhir kita berikan tanda tutup kurung. Karena di awal tadi, pada saat kita memberikan fungsi data frame, itu diawali dengan tanda buka kurung. Maka yang terakhir juga kita beri tanda tutup kurung. Nah, setelah sudah seperti ini, datanya sudah terinput kolom pertama dan kolom kedua, baru tinggal kita running. Ketika kita merunning, pastikan spasinya itu berada pada fungsi yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian tinggal kita run. Nah, setelah di run, kita cek apakah data kita yang sudah dibuat tadi sudah benar. Maka nama data tadi adalah buku, kita ketikkan buku, baru setelah itu kita running. Nah, ternyata sudah benar. Setelah seperti ini, barulah kita bisa menghitung yang pertama untuk ukuran pemusatan. Untuk mencari ukuran pemusatan yang pertama, itu adalah kita akan mencari nilai rata-rata dan mediannya dengan menggunakan fungsi summary. Jadi setelah fungsi summary kita tulis, terus diikuti dengan tanda buka kurung, dan kemudian kita ketikkan nama data di awal yang sudah kita buat tadi, yaitu buku. Kemudian tutup kurung dan tinggal di run.
Nah, nanti akan muncul kolom pertama akan dibaca sebagai karakter. Nah, kolom kedua barulah kita akan menemukan ukuran pemusatan dari median dan juga rata-rata. Selain itu, kita juga bisa akan melihat nilai minimum, kemudian kuartil pertama, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya dari fungsi summary ini tadi. Nah, untuk fungsi summary tidak akan bisa memunculkan nilai pemusatan modus. Maka dari itu kita menggunakan fungsi yang sudah dibuat ini. Ini adalah fungsi untuk mencari nilai modus. Jadi yang bisa diganti itu hanya namanya saja ini. Selain itu tidak boleh diganti, tetap seperti ini. Tinggal di run. Nah, untuk mencari nilai modusnya, fungsi tadi kan kita beri nama modus sehingga di sini fungsinya tetap kita gunakan modus. Baru kemudian kita akan mencari nilai modus dari jumlah buku. Nah, data kita tadi namanya buku, terus yang mau kita baca itu kolom kedua. Makanya ada di situ tanda dolar. Nah, jadi caranya kita setelah ketik buku, baru kita kasih dolar, nanti akan muncul kolom pertama dan kedua. Kolom pertama hari, kolom kedua jumlah buku. Jadi kita pilih yang kolom kedua yaitu jumlah buku. Setelah itu kita run. Nah, akan diperoleh hasilnya yaitu modusnya sebesar 2000. Nah, ukuran pemusatan untuk mencari nilai median, min, dan juga modus itu sudah selesai. Baru kita akan mencari ukuran penyebaran. Untuk ukuran penyebaran di sini sudah disediakan fungsinya. Jadi yang akan ditemukan adalah nilai range, kemudian nilai variannya atau ragam, nilai interkuartil range atau jarak antar kuartil, dan simpangan baku. Di sini dikasih nama std.def. Nah, untuk range, ini rumusnya nilai maksimum dikurang minimum, tidak boleh dirubah. Kemudian ini untuk mencari varian menggunakan fungsi var. Kemudian untuk interkuartil range menggunakan fungsi IQR dengan huruf besar semuanya. Dan untuk simpangan baku, fungsinya adalah SD. Di sini mengapa menggunakan round? Karena untuk membuat komanya terbatas, yaitu di sini kita batasi sebanyak 2 saja di belakang koma. Nah, setelah sudah tersedia fungsi penyebarannya, kita run terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mencari ukuran penyebaran dari jumlah buku, seperti modus tadi. Jadi, setelah kita ketikkan nama data kita di awal, baru kita akan membaca kolom kedua, yaitu dolar, kemudian diikuti dengan nama kolom kedua dari data. Dan fungsi penyebarannya tadi kan kita kasih nama penyebaran, jadi makanya di sini namanya penyebaran. Tinggal di run saja. Dan diperolehlah nilai range-nya itu 3000, variansnya, kemudian interkuartilnya, dan simpangan bakunya. Nah, demikian untuk menghitung atau mencari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dari data. Jadi tinggal disesuaikan saja datanya, nama datanya, kemudian isi datanya, kolomnya, seperti itu. Nah, untuk menghapus bagian yang sudah di running, tinggal di sini ada gambar sapu, tinggal diklik saja, nanti akan bersih. Kemudian ketika mau panggil kembali, tinggal di running, buku untuk melihat datanya, kemudian summary buku untuk melihat ukuran pemusatan median dan rata-rata, kemudian nilai modusnya, dan yang terakhir adalah penyebarannya. Seperti itu untuk mencari ukuran pemusatan dan penyebaran data.